Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Nur Wahidinatullah di channel YouTube yang sama, yakni Nur Wahid. Di sini saya akan membahas tentang video selanjutnya, di mana video sebelum-sebelumnya adalah video terkait pembahasan modul ke-6 tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang string, betul sekali. Setelah pembahasan tersebut, ada beberapa video terkait tugas saya. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang modul terakhir, yakni tentang modul ketujuh dalam pembahasan algoritma dan pemrograman dasar. Di mana modul 7 kali ini, jika kalian penasaran dan kepo, silakan kalian simak video ini hingga tuntas ya, sampai akhir. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar ilmu ini bermanfaat bagi kalian. Thank you. Oke, modul ketujuh kali ini akan membahas tentang rekursif, di mana yang telah saya katakan tadi merupakan modul terakhir pada pembahasan algoritma dan pemrograman dasar. Semoga setelah modul ini selesai, saya harap kalian masih bertemu dengan modul-modul selanjutnya terkait tentang pemrograman. Oke, kita mulai di awal modul. Sama seperti modul-modul sebelumnya, setiap modul memiliki tugas pendahuluan, di mana modul ketujuh memiliki tiga tugas pendahuluan. Bagi para praktikan dari kelas A, kalian wajib mengerjakan ini dan mengumpulkannya ke Google Classroom. Setelah tugas pendahuluan, tentunya setiap modul memiliki tujuan, diantaranya jika melewati modul 7, tujuan pertama adalah mahasiswa atau praktikan mampu memahami tentang algoritma rekursif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam pemrograman Java. Jadi telah melewati ini diharapkan kalian mampu mengimplementasikan tentang rekursif, karena modul kali ini kita membahas tentang rekursif pada Java. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam teori. Yang pertama tentang rekursif. Apa sih itu rekursif? Dan bagaimana sih rekursif itu? Jadi kita bahas pertama, fungsi rekursif adalah suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Pada beberapa persoalan, fungsi rekursif sangat berguna karena mempermudah solusi. Namun demikian, fungsi rekursif juga memiliki kelemahan, yakni memungkinkan terjadinya overflow pada stack. Yang berarti stack tidak lagi mampu menangani permintaan pemanggilan fungsi karena kehabisan memori. Di sini, stack itu adalah area memori yang dipakai untuk variabel lokal, di mana itu berfungsi untuk mengalokasikan memori ketika suatu fungsi dipanggil. Oleh karena itu, jika bisa diselesaikan dengan metode iteratif, gunakanlah metode iteratif. Jadi, rekursif itu adalah suatu fungsi di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Jika dalam sebuah codingan, maka codingan itu akan memanggil dirinya sendiri. Seperti itu. Itu adalah modul pembahasan terkait rekursif. Kita selanjutkan terlebih dahulu, di mana bentuk rekursif adalah seperti ini. Return data type, function name, parameter list.
Jadi ini ada return, terus data tipenya apa, fungsi namanya apa, itunya apa, lalu function name di sini sama kan. Nah, yang dimaksud rekursif adalah di sini. Ini sama ini. Nih. Nah, ini adalah yang dimaksud dari pemanggilan dirinya sendiri. Kita contoh, lanjut ke contoh. Contoh program. Contoh pertama, mungkin jika kalian melihat referensi lain baik di Google maupun YouTube, itu fungsi rekursif atau algoritma rekursif itu sering kalian jumpai pada 1. Faktorial, 2. Baris dan deret, 3. dan sebagainya. Jadi rekursif itu dapat digunakan seperti hal tersebut. Jadi jika kalian butuh referensi lain, kalian bisa referensi ke yang lain, baik YouTube, video, maupun Google. Seperti itu. Jadi yang pertama, faktorial. Yang saya ambil dari modul ini adalah faktorial. Yakni fungsi rekursif dapat digunakan untuk menghitung faktorial. Berikut penjelasan beserta dengan contoh listing programnya atau algoritmanya. Jadi fungsi faktorial dapat dinyatakan dengan dalam bentuk rekursif seperti berikut. Faktorial n atau fact n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Lalu bawahnya terdapat fact n sama dengan n kali n min 1 faktorial untuk n lebih besar dari 0. Di mana ini n yang pertama adalah bernilai 1, fact n bernilai 1. Di mana n itu bernilai 0 atau 1. Jadi n jadi sini 0 atau 1. Kemudian berikutnya n lebih besar dari 0. Berarti semula 1, 1 kali 1, 0. Begitu. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh untuk hasil 4 faktorial seperti ini. Jadi 4 faktorial, misal hitunglah 4 faktorial. Di sini 4 faktorial. Lalu kan 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini penerapannya ada di sini 4 faktorial. Lalu jika sudah, dia akan turun tuh kan 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kan akan memanggil si ini lagi. Gitu. Nah, lalu setelah ketemu ini, kan 3 kali 2 faktorial. Di mana 3 adalah di sini. Nah, lalu jika sudah di sini, maka turun lagi ke sini. Jadi, 2 kali 1 faktorial. Nah, 1 faktorial didapatkan dari sini. Keringannya. Lalu, jika sudah di sini, maka turun ke sini. Yakni 1 faktorial adalah 1. Jadi, hasilnya adalah 4 dikali 3, terus dikali 2, dikali 1. Hasil akhirnya adalah 24. Nah, contoh dalam codingan adalah seperti ini. Jadi ini tadi adalah bentuk algoritmanya, salah satu contoh algoritma rekursif. Dan ini, setelah ini adalah dalam bentuk codingan. Silakan kalian bisa copy paste ini, atau kalian bisa ketik ke NetBeans kalian, bagi kalian para pengguna NetBeans. Ada 1, 2, hanya 2. Silakan kalian ketik terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah mengcopy paste ke NetBeans saya. Tema yang pertama adalah contoh yang ini ya. Di sini public class-nya saya rubah menjadi modul ke-7 karena di sini adalah modul ke-7. Kalian bisa merubah kelasnya sesuai kalian, oke? Sama bagian setiap kelas ini PSPM. Setelah itu di sini tempat learn. Kita run terlebih dahulu yang modul 7. Bentar. Oke. Nah, jadi nanti output dari codingan ini adalah seperti ini. Jadi di sini faktorial didapatkan dari sistem outprint faktorial di sini. Oke.
Setelah itu di bawahnya ada integer x sama dengan 4. Berarti variabel x berdasarkan data integer bernilai 4. Lalu bawahnya system out print x plus tanda seru atau faktorial. Berarti di sini 4 faktorial didapatkan dari 4 tambah tanda seru. Nah, lalu system out print hasil sama dengan faktorial x. Faktorial x di sini x berarti adalah 4. Kita simpan di sini hasil sama dengan 4. Oke. Berarti nanti hasilnya akan memunculkan faktorial 4. Oke. Di sini itu untuk menghitung dari si faktorial 4. Jadi di sini itu untuk menghitung, oke. Nah, di sini ada static integer faktorial integer x. Di mana faktorial di sini adalah pemanggilan dirinya sendiri. Nah, di sini adalah fungsi rekursifnya. Jadi integer x, x-nya tetap sama yakni 4. Jadi static integer faktorial 4. Jadi menghitung dari si faktorial 4. Kemudian if x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka dia return 1. Akan mengulang 1. Nah, else return x kali faktorial x min 1. Jika salah, maka dia akan return x kali faktorial x min 1. Nah, di sini faktorial, dan di sini faktorial. Di mana di sini adalah fungsi rekursif, di mana pemanggilan dirinya sendiri. Di mana yang dipanggil adalah faktorial x. Oke. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. If x sama dengan 0, kita lihat x sama dengan 4. Apakah sama dengan 0? Maka kan salah. Maka dia langsung ke else. Return di sini. Lalu ada x kali faktorial x min 1. X pertama di sini adalah 4, maka di sini 4. 4 dikali faktorial 4. Oke. Min 1. 4 min 1 sama dengan 3. Jadi seperti ini. Oke, kan tadi kan return x kali faktorial x min 1. X pertama adalah 4. Oke. 4. Nah, lalu return x kali faktorial x min 1. Nah, di sini berarti kan 4 dikali faktorial x min 1. X min 1 di sini kan berarti 4 dikurangi 1. Oke, berarti di sini nilainya adalah 4 dikali 12 ya. 4 dikali 3. Oke. Nah, lalu di sini dia berulang lagi. Di sini. Nah, di sini dia berulang lagi di sini. Lalu menentuin lagi x-nya. Jadi setelah berulang di sini, maka dia berulang lagi, maka sekarang 4 bukan 4, tapi x-nya sekarang kan 3. Jadi 3 kali faktorial min 1, yakni sekarang bernilai 3 kali 2. Selanjutnya berulang lagi si faktorial ini. Namanya kan static integer, menghitung kan.
ini mengulang lagi, maka sekarang berarti 2 dikali faktorial 2 min 1. Berarti di sini sama dengan 2 kali 1. Lalu berikutnya 1 dikali faktorial 0. Nah, di sini ini semua kan dapat dicantumin, kan ini pemanggilan ini lagi, ini lagi. Dan 4 kali 3, di sini 3 kali 2, 3 kan udah dipanggil di sini. Maka dapat disatukan jadi seperti ini. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, di sini faktorial di sini udah menemukan 24. Hasilnya udah 24. Maka untuk menampilkannya ini kembali lagi ke sini. Faktorial X. Maka di sini muncul hasil sama dengan 24. Dan si perhitungannya tidak dimunculkan karena cuma static integer. Hanya sebatas mengcoding dalam pemrograman doang. Jadi yang dimunculkan adalah yang di sini. Langsung hasilnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke codingan kedua. Yang ini. Oke. Nih. Oke, di sini. Jadi di sini bedanya sama yang ini. Kali ini adalah faktorialnya atau rekursinya jadi satu dengan si penghitungannya. Nah, kalau ini itu terdapat dua kelas, di mana nanti si kelas kedua ini akan memanggil dari rekursif di sini. Seperti itu. Jadi di sini itu untuk menghitung rekursifnya. Di sini memanggil rekursif. Jadi pertama-tama kita runtuin dahulu biar kalian paham. Nah, di sini sebenarnya sama dengan ini, yakni menggunakan 4 faktorial. Terus di sini kenapa tidak pakai VSVM? Karena di sini tidak untuk ditampilkan. Karena kalau jika kita pakai VSVM maka nanti programnya akan ditampilkan. Oke, kita ini yang kita rang tadi kan faktorial demo. Oke, di mana VSVM faktorial fact sama dengan new faktorial. Oke, pakai penggunaan ini. Nah, lalu sistem macPrintlen hitung dengan rekursif. Menghitung dengan rekursif maksudnya. Di sini oke. Lalu faktorial 4 adalah fact rekursif 4. Hitung real dengan perulangan. Sistem macPrintlen faktorial 4 adalah fact perulangan 4. Nah, di sini ada dua, yakni fact rekursif dan fact perulangan. Di mana fact rekursif menggunakan seperti ini. Integer hasil, di mana terdapat variabel hasil. If n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Return 1. Jadi, variabel hasil bertipe data integer. Begitu juga integer fact rekursif. Nah, di mana hasil sama dengan fact rekursif n-1 kali n.
fak rekursif n-1 kali n. Oke. Di sini n jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 0. Nah, di sini kan ada fak rekursif 4, dimana berarti x-nya bernilai 4. Oke, n-nya bernilai 4. Nah, lalu di sini kan fak rekursif 4 min 1 kali n. N-nya adalah 4. Di sini ke hampir sama kayak tadi, KI tadi, cuman di sini hitungnya secara mundur seperti penjelasan di sini. Jadi hasil ini didapat dari pemanggilan terlebih dahulu fungsi fak rekursif dengan parameter mundur. Jadi secara tidak langsung kode ini menghitung terlebih dahulu faktorial dari yang kecil seperti itu. Dari yang kecil, jadi dari fak rekursif 1 min 1 kali 1 gitu. Seperti itu. 1 kali 1, 1 min 1 kali 1. Jadi dimulai dari yang terkecil seperti itu. Karena ini minus 1. Tapi n-nya bernilai 4. Kenapa kok bernilai 4? Karena didapatkan dari sini, fak.fak underscore rekursif. Di sini adalah bagian rekursifnya. Oke. Nah, jadi pemanggilannya seperti itu. Sama kayak ini, cuman di sini dimulai dari yang ini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika contoh perulangan. Contoh perulangannya adalah integer t. Ada integer hasil. Jadi ada dua variabel di mana t dan hasil. Hasil sama dengan 1. Jadi variabel hasil bernilai 1. For untuk t sama dengan 1, kondisinya t sama dengan 1. Inisialisasi maksud saya t sama dengan 1, lalu kondisi t itu kurang dari n. Lalu iterasinya t++. Nah, di sini akan menghasilkan hasil kali sama dengan t. Jadi dikali t nilainya. N-nya dapat dari mana? N-nya dapat dari di sini. Fak perulangan 4. Jadi 4-nya dipanggil dari sini, guys. Oke. 4 di sini muncul ke sini. Straight. Jadi T sama dengan 1. T kurang dari 4. T plus. Jadi T dimulai dari 1 terlebih dahulu. Hasil sama dengan 1. Di sini hasil 1. Oke, 1. Contoh perulangan. Example loop. Jadi hasil kali sama dengan T, di mana hasil sama dengan 1, terus T sama dengan 1, T kurang dari sama dengan 4, T plus, lalu N sama dengan 4. Nah, di sini hasil 1, berarti 1 dikali T-nya pertama kan 1, berarti 1 sama dengan 1. Berikutnya 1, berikutnya kan T plus, berarti hasil 1 dikali T-nya sekarang 2. Sekarang hasil tetap 1, T-nya yang naik, T-nya 3. Sama dengan 3. Lalu 4. T 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, karena ini adalah rekursif, maka kan 1 kali 1, terus 1 kali 2, di mana di sini 1 sudah dipanggil di sini. Di sini juga sudah dipanggil di sini, dan sini juga sudah dipanggil di sini. Maka dapat ditarik kesimpulan dengan fungsi rekursif, maka 1 dikali 2
dikali 3 dikali 4 sama dengan 24. Kalau menggunakan fungsi looping. Jadi di sini bukan maaf, ini ada salah ini. Jadi looping itu pemanggil diri sendiri. Jadi 1 kali 1, 1 kali 2. Nah, satunya di sini dihitung dari sini gitu. Jadi udah dipanggil maka tidak ditulis lagi. Ikut ke atas. Sama seperti yang ini tadi. Ini kan 1 udah dipanggil di sini, 2 udah di sini, 3 udah di sini. Maka tinggal digabungin 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada tugas buat kalian, yakni deret 4, 8, 12, 16, 20, 28 dengan konsep rekursif. Terserah kalian mau tambahin dengan scanner, looping, atau apapun itu, bebas, asal ada konsep rekursif buat kalian, oke? Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Jika ada ketidakpahaman, kalian bisa langsung tanya pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar ilmu ini bermanfaat dan tidak berhenti ke kalian saja. Saya akhiri pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.